Kamu dapat berjumpa dalam acara Apa Kabar Sore Baladika Network. Sahabat, mendapatkan kegiatan Iwo Indonesia di Provinsi Lampung saat kemarin di Provinsi Lampung, yang tepatnya kegiatan kita di Kabupaten Pasawaran, Provinsi Lampung, mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, di mana para pengurus dari berbagai kabupaten kota dan provinsi hadir dalam kegiatan Rakernas 2 untuk melakukan paripurna dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan program kerja Iwo Indonesia di 4 tahun ke depan. Para sahabat Baladika Network, saya Icang Rahardian yang sering dipanggil Raga Siliwangi, adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wartawan Online Indonesia, mengucapkan terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada semua pihak, kepada semua sahabat Iwo Indonesia yang telah melaksanakan, yang telah membantu mendorong pelaksanaan suksesnya pelaksanaan Rakernas 2 Iwo Indonesia di tingkat nasional dan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Sahabat Baladika Network yang insya Allah muliakan, kesempatan sore hari ini baru dapat kita lakukan siaran ucapan terima kasih atau siaran ungkapan kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan saya selaku Ketua Umum pelaksanaan kegiatan Rakernas 2 untuk membahas beberapa hal penting yang dilakukan oleh para sahabat Iwo Indonesia di Provinsi Lampung, di Kabupaten Pasawaran telah berjalan sukses dan sangat luar biasa. Sahabat Baladika Network, di kabar sore Baladika ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang hari ini sudah dan sedang dilaksanakan. Yang pertama adalah arak-arakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, karena ada 3 momen tingkat provinsi Kabupaten Bekasi mendapatkan juara umum. Salah satunya adalah juara umum MTQ yang baru saja dilaksanakan, lalu ada Porprov dan Paperda, ini pun juara umum, dan pelaksanaannya adalah di Kabupaten Bekasi. Nah, para sahabat Baladika Network, saya mengajak para sahabat untuk melakukan diskusi, untuk melakukan ungkapan, untuk melakukan pemberian ucapan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi atau kepada para sahabat kita, duta olahraga ataupun duta MTQ, bisa dilakukan komentarnya di kolom komentar akun, beberapa akun yang ada di Baladika Network. Salah satunya adalah akun YouTube Baladika Network. Para sahabat bisa menulis, bisa mengungkapkan hal-hal yang memang bertajuk tentang kesuksesan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bekasi, dan wabil khusus adalah suksesnya kegiatan ini di bawah kepemimpinan oleh Bupati Bekasi Bapak Haji Dani Ramdan. Nah, dalam kegiatan kita dengan Bapak Bupati ada yang namanya lapor Pak Bupati. Ini adalah momen di mana akan kita ungkapkan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi bahwa kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Bekasi ini menjadi satu harapan luar biasa, baik di organisasi LPTKI, ALPTKI ataupun di NPCI ataupun di KONI. Ini ada beberapa event LPTKI ini di MTQ, NPCI di Paperda, lalu KONI di Porprov. Ini semuanya adalah juara umum. Dan kita berharap ke depan
semua kegiatan di tingkat nasional ini atlet dan pesertanya adalah adik-adik kita dari masyarakat Kabupaten Bekasi. Sahabat Baladeka Network di seluruh tanah air, sekali lagi bahwa hari ini adalah hari di mana momentum kebahagiaan masyarakat Kabupaten Bekasi melakukan arak-arakan dan menitipkan juara umum pialanya itu dititipkan di Gedung Juang Kabupaten Bekasi. Nah, ini ada kaitannya, Gedung Juang Kabupaten Bekasi ini ada kegiatannya, ada kaitannya dengan Baladeka. Baladeka itu diambil dari kata balad dan eka. Balad itu pasukan, eka ini adalah almarhum wakil bupati, lalu jadi bupati, lalu beliau di saat menjadi bupati beliau berinisiasi melakukan pemugaran perbaikan Gedung Juang. Nah, ini ada kaitannya juga dengan hari ini dititipkannya piala juara-juara umum pada Gedung Juang. Ini ada kaitannya dengan Baladeka Network. Sahabat, memang terkait dengan perlombaan, terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan di pemerintah Kabupaten Bekasi yang kita kemas dalam kegiatan lapor Pak Bupati saat minggu kemarin. Kita sudah bahas tentang kita bahas tipis-tipis tentang beberapa kegiatan pemerintah yang tentunya menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah kegiatan pembangunan pelebaran Jalan Kalimalang yang saat itu saya tanyakan kepada Bapak Bupati Bekasi bahwa kerjanya asal-asalan, lalu beliau menjawab kalau memang terbukti asal-asalan beliau akan berikan sanksi berat kepada kontraktor dan pelaksana. Nah, ini adalah sebuah wujud bagaimana kegiatan lapor Pak Bupati akan bermanfaat bagi masyarakat, baik di pelayanan publik ataupun kegiatan-kegiatan yang memang berbau pembangunan. Nah, kegiatan ini akan kita dorong sampai dengan tingkat desa dan tingkat kecamatan, sahabat. Jadi kegiatan ini tidak saja kita dorong tingkat kabupaten. Kita akan lakukan sidak kepada kecamatan, kepada desa untuk melakukan perubahan administrasi dan perubahan organisasi untuk pelayanan publik yang lebih bagus buat masyarakat Kabupaten Bekasi. Nah, inilah salah satu harapan di mana saya selaku inisiator kegiatan lapor Pak Bupati, program ini dapat bermanfaat untuk kita semua dalam rangka pengurusan dokumen, lalu ada infrastruktur, lalu ada tenaga kerja, lalu ada perizinan, lalu ada sampah, lalu ada sosial. Ini banyak lagi adalah nilai-nilai yang dapat dimanfaatkan atau bermanfaat buat kita semua, ya. Terima kasih banyak juga ya saya ucapkan kepada PJ Bupati Bekasi Bapak Dhani Ramdan yang sudah memberikan kesempatan kepada kita Baladeka Network untuk melakukan sebuah terobosan, sebuah kegiatan yang tujuannya untuk memberikan rasa aman, transparansi ya, yang akan transparan di masyarakat Kabupaten Bekasi. Kalau ini sudah terjadi, sahabat, saya yakin semua masyarakat Kabupaten Bekasi akan mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan, baik pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi, kesempatan bekerja di tempat yang layak. Ini akan sahabat atau masyarakat Kabupaten Bekasi dapat. Dan kita butuh dukungan, butuh dorongan dari masyarakat Kabupaten Bekasi, para tokoh agama, tokoh masyarakat untuk sama-sama mendorong program lapor Pak Bupati ini dapat
dapat sambutan dengan cara masyarakat memberikan tanggapan tentang kinerja. Ini lapor Pak Bupati ini jangan cuma kinerjanya Pak Bupati, tapi kinerjanya kepala dinas, kinerjanya kepala badan, kinerjanya camat, kinerjanya kepala desa, RW, RT, dan semua stakeholder baik tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan serta tingkat desa, semuanya harus dilaporkan kepada Pak Bupati. Karena penanggung jawab regulasi pemerintahan di Kabupaten Bekasi adalah Bupati Bekasi. Nah, jadi para sahabat Baladeka Network, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi, jangan pernah berhenti untuk melakukan pemantauan, pengawasan, dan untuk dilaporkan segala macam kegiatan di masyarakat kepada kami, tim program Lapor Bupati, yang semestinya di Sabtu ini juga kita lakukan diskusi tentang beberapa hal yang belum kita bahas, sahabat. Yang pertama adalah bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Bekasi kepada dinas-dinas yang memang langsung berurusan dengan masyarakat. Salah satunya adalah PJU. Bagaimana daerah yang saat ini gelap ya ingin mengusulkan adanya PJU, penerangan jalan umum. Lalu bagaimana tentang legitimasi kemiskinan yang diterima orang-orang yang mampu. Nanti nilai standarnya itu akan Bupati Bekasi sampaikan, akan kriteria-kriterianya akan Bupati sampaikan, sehingga kita selaku masyarakat dapat melakukan kontrol kepada program-program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten kota yang ada di Kabupaten Bekasi atau se-Indonesia. Nah, kriteria-kriteria inilah yang akan meyakinkan kita selaku inisiator program Lapor Bupati dapat kita publish. Yang selanjutnya adalah bagaimana sampah yang ada di CBL. Ini kan dalam konteks dan kategori bukan tempat pembuangan sampah. Tapi sepanjang kali CBL dari Cibitung itu sepanjangnya adalah sampah. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah yang saat ini hanya punya TPU yang hanya ada di Setu saja atau di Burangkeng. Nah, inilah pentingnya bagaimana pemerintah menyiapkan regulasi dari hulu sampai hilir. Jangan sampai semua perumahan dibangun, perizinan dikeluarkan, lalu ditempati oleh masyarakat, mereka buang sampahnya susah. Nah, ini pun menjadi satu tolak ukur bagaimana lapor Pak Bupati ini dapat diterima oleh masyarakat dan masyarakat dapat mendapatkan nilai manfaat dari program-program ini. Karena yang mendapatkan atau menjalankan roda pemerintahan itu tidak hanya bupati, namun ada bagian-bagiannya, ada kepala-kepala dinas, ada kepala-kepala badan baik struktural maupun non struktural. Mereka bertugas untuk membangun, untuk membantu jalannya kegiatan roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sahabat Baladeka Network, mungkin siaran kita saat ini masih sangat kaku karena kebetulan lagi-lagi saya sedang melakukan terobosan di mana siaran kita lakukan secara digital, namun dengan cara yang lebih ringan, cara yang lebih mudah, cara yang tidak terlalu sulit, siapapun bisa menggunakannya. Karena harapan saya Baladeka Network ini akan membuka cabang-cabang, akan membuka tempat studio mini di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia seiring berkembangnya IWO Indonesia di seluruh tanah air. Baladeka ini akan kita jadikan corong pemersatu, corong pembelajaran bagi para jurnalis yang ingin terjun kepada usaha-usaha di dunia jurnalis yang memang
melebihi daripada kegiatan-kegiatan yang saat ini para sahabat lakukan. Mungkin para sahabat hari ini lakukan hanya menjadi jurnalis, menulis, tapi tidak menjadi konten kreator. Nah, di dunia broadcasting atau di dunia radio saat ini sudah mulai merambah kepada dunia digital yang memang berbasiskan video. Nah, khususnya ada hampir 5 atau 6 platform media sosial kita memang yang berbasiskan platform video. Salah satunya adalah TikTok, lalu ada Snack Video, Instagram, ada Twitter, Facebook, YouTube. Ini memang semuanya berinstrumennya dengan video. Nah, sehingga ke depan para sahabat, kita semua, sahabat semua akan mendapatkan satu nilai yang lebih. Bukan hanya sebagai jurnalis, hanya sebagai penulis berita. Tapi ke depan para sahabat akan bagaimana kita ajarkan menjadi seorang penulis naskah. Nah, penulis naskah ini memang hampir mirip dengan penulis berita, namun penulis naskah ini lebih cenderung kepada bagaimana mendorong orang untuk berperilaku sama dengan apa yang kita tulis. Nah, sehingga tulisan-tulisan para sahabat yang biasanya dilakukan di portal media biasanya juga berdasarkan riset yang kita lakukan di Dewan Pimpinan Pusat. Pembaca website ini sudah masuk ke fase yang sangat rendah, ya, di mana pembaca portal media ini hanya tidak lebih dari 20%. Nah, selebihnya itu mereka hanya membaca judul dengan melihat gambar atau melihat hasil visual yang ada di portal media. Nah, sehingga hal ini akan kita dorong bagaimana ke depan para sahabat mampu menjadi konten kreator yang coba kita ajarkan di setiap kabupaten kota. Insya Allah melalui program kerja bidang digital, IWO Indonesia akan segera menjadikan Provinsi Jawa Barat itu akan menjadi pilot project dari Baladika Network, lalu Banten menjadi pilot project juga, lalu Lampung dan Sumatera Selatan. 4 provinsi ini akan menjadi tempat di mana tim Baladika Network mengcreate, mendorong, mengkaji bagaimana terciptanya sebuah media nasional yang dapat dinikmati secara ringan, diproduksi juga dengan secara ringan, tapi tidak menghilangkan mutu dan kualitasnya. Nah, inilah harapan daripada saya selaku ketua umum, selaku jurnalis, bagaimana sahabat mampu, bagaimana sahabat dapat mendorong, ya, sahabat mendorong sebuah pemikiran. Kita ini adalah kita ini adalah satu inspirator di mana bukan hanya para konglomerat yang dapat membangun sebuah stasiun televisi, tidak hanya konglomerat yang bisa mendorong dan menghidangkan sebuah hidangan yang sehingga kita sebagai orang yang tidak punya kita mengikuti. Nah, ini Baladika Network adalah sebuah media yang menjadi penyeimbang di mana kita berdiri secara independen, tidak berpihak kepada siapapun. Yang benar kita katakan benar, yang salah akan kita salah. Terima kasih para sahabat Baladika Network. Baladika Network bersinar abangku. IWO Indonesia, jurnalis terpercaya. Dari saya, assalamualaikum.